kalau kita lihat filsafat kebebasan ya, filsafat kebebasan memang ada pokoknya semenjak era-era filsuf-filsuf eksistensialis ya, mungkin kalau dulu kita masuk itu paling gampang kita dari Nietzsche gitu. Nietzsche itu dia merasa dia itu berpendapat bahwa ada nihilisme gitu, ada sesuatu yang sebenarnya itu makna itu adalah tidak bermakna gitu. Nihilis itu berpendapat seperti itu, bahwa segala makna, segala apapun yang kita bangun, makna itu kan terbangun ya dari bawah sampai kemudian dia seperti menara gitu yang menjulang ke langit. Dan dia itu menara yang seperti menara Babel aja yang kemudian pasti akan runtuh gitu. Apapun makna yang akan kita capai, ujungnya tidak akan bermakna. Seperti yang tadi kayak dibilang, kita mencari jarum di tumbukan jerami. Nah setelah dapet jarumnya ternyata itu melukai kita. Gak ada maknanya juga ya. Gak ada maknanya juga anjir. Gak ada maknanya juga. Nah apa yang kemudian terjadi setelah itu? Kita akan mencari makna lain lagi dong gitu. Cari jerami lain lagi, nyemplung lagi kita. Iya. Karena manusia itu gak ada habisnya. Dapat jarum lagi. Iya. Kita akan cari jarum lagi di luar gitu, di tumpukan jerami lain gitu. Yang di dalam diri manusia itu selalu punya ada namanya harapan gitu, ada hopes gitu. Kenapa manusia itu bisa hidup sampai beribu-ribu tahun, bahkan sampai sekarang gitu, kita masih hidup? Karena ada hopes ini gitu, karena ada harapan ini. Manusia itu selalu mencari hopes gitu. Jadi dalam survival manusia itu, yang dicari manusia itu sebenarnya hopes, harapan bahwa akan ada sesuatu yang better, yang lebih baik gitu, yang akan terjadi di masa depan gitu. Apapun itu langkahnya ya, itulah yang kemudian menjadi kita ambil sebagai kebebasan gitu. Nah, kebebasan di sini ternyata memang nggak ada manusia yang sebenarnya bebas, ya kan? Nggak ada yang sebenarnya bebas. Kayak filsafat deterministik bilang bahwa semua itu sudah ada takdirnya, sudah ada jalannya, seperti yang terjadi di diri Aaron kan, di diri Aaron. Melanjutkan yang tadi tentang deterministik, bahwa manusia itu udah dikendalikan, udah ditentukan takdirnya gitu, entah itu oleh Tuhan. Dalam hal ini kita ambil dalam kasus Aaron ya, bahwa dia itu hidup dalam realita bertumpuk ya. Istilahnya apa itu? Ini bahasa kerennya hyper realita. Simulakra, simulation and simulakra. Jangan baru lihat. Nah itu kalau filsufnya itu. Bang lihat. Nah dalam simulation dan simulakra itu dia hidup dalam hal yang tidak menentu. Kayak kalau misalnya kita antara nggak jelas antara cinta atau enggak. Kalau Aaron dalam hidupnya, dalam simulation dan simulakranya itu dia hidup di masa lalu, dia hidup di masa kini dan di masa depan. Dia hampir tidak bisa membedakan dia hidup sekarang ada di mana sih gitu. Di masa lalu kah, di masa kini kah, di masa depan kah? Dan tindakan yang akan diambil pastinya akan mempengaruhi semua timeline itu gitu. Nah, seperti dalam kisah Dr. Strange juga yang dia itu ada multiverse ya, gitu. Apapun yang dilakukan ini loh, plan A, plan B, plan C, dan plan yang seterusnya. Plot terbaiknya memang yang sudah diperhitungkan sama Aaron itu rambling. Gitu. Dan kenapa memang rambling? Karena memang di situ balik lagi ke nihilismenya si Nietzsche ya, bahwa memang kita harus kembali pada sesuatu yang tidak bermakna untuk kemudian memunculkan makna yang baru. Di situ Aaron memunculkan makna yang baru itu berupa harapan. Harapan bahwa nantinya setelah seluruh dunia itu reset, bahwa kita semuanya sama rata. Karena pernah dibilang juga ya tentang tadi ya, sempat bahwa Aaron itu punya prinsip kebebasan itu mirip-mirip kayak Prancis. Iya, kayak Prancis. Di situ ada liberté, égalité, fraternité. Di mana di situ ada kebebasan, di situ juga ada persaudaraan, dan di situ juga ada persamaan, kesetaraan gitu. Nah itu yang benar-benar Aaron itu filsuf Prancis banget gitu, pemikirannya itu. Sartre banget ya. Sartre banget lah. Iya, Prancis banget dia. Nah, dari pandangan situ kan Aaron juga berpendapat ya, memang itu pikiran yang Prancis banget ya. Aaron menjunjung tinggi tiga itu, liberté, égalité, dan fraternité-nya itu. Nah itu dibawa ke ya kehidupannya dia gitu, bahwa memang yang dilakukan Aaron memang harus rambling untuk bisa memenuhi kebebasan
Ya seperti itu. Iya. Perihal nantinya kemudian kita analisa Eren menjadi filsuf Prancis itu Iya. ada bahasannya lagi. Oke. Reinkarnasi Eren itu Sartre kita nggak tahu ya. Iya, benar. Tapi menariknya dari yang Mas Ari itu bilang apa terkait Eren itu menjaga timeline udah termaktub gitu ya. Benar. Bahwa memang sebetulnya timeline yang dia pikirkan itu udah berjalan dengan sedemikian rupa. Iya. Makanya kenapa kita Deterministik lihat juga. di last chapter atau berapa chapter terakhir itu dia ketika mengakui Carmine kalau dia memindahkan Titan si emaknya tuh emak tirinya ya Daina kan. Daina Prince ya. Daina Prince buat memakan ibunya itu karena dia membuat supaya si Eren yang- kecil. ya siapa tuh Berto. ya si Berto supaya ngemakan emaknya dia agar nanti supaya apa maksud supaya Titannya Berto itu biar bisa diwariskan ke Armin gitu kan. Betul. Jadi memang timeline itu dia dijaga karena ini konsekuensi dari dia hidup di 3 alur waktu itu, masa lalu, masa kini, masa depan. Ya akhirnya dia nggak bisa mengubah sama sekali. Dari situ aja kebebasan dia udah tidak ada gitu kan. Karena dia sudah menjaga timeline itu supaya pasti nih. Kalau dia ubah sedikit dunia kacau gitu kan. Kebebasannya kagak timeline. Iya, kebebasannya gara-gara siapa? Gara-gara timeline ya kan. Timeline. Gila ketika dia salim sama Histori ya nyium tangan itu semua udah takdirnya udah dituliskan di situ. Iya. Mulai dari awal dari akhir. Iya, Mahfuz langsung. Iya, baru ya Yakult Mahfuz dibuka buat Eren doang kan. Nah, ini dia nih takdir dua gitu. Jadi seperti itu. Gokil. Karena ya inilah maksudnya yang kita lihat ya Eren ini kan sebetulnya karakter yang memang kompleks ya gitu. Tapi di sisi kompleks dia itu, dia ini masih memiliki sifat manusiawi gitu. Iya. Dia tidak menghabiskan 100% umat manusia. Dia masih ingin melihat bagaimana manusia itu meredefinisikan kembali hidupnya. Apakah kedepannya manusia akan sadar nih, bos sebetulnya kita ini harus fraternite nih, harus bersaudara menjadi satu, kosmopolit bahasa gitu ya. Atau sebetulnya kita ya sifat dasar kita aja anarki, kita harus bertarung, kita harus mengeliminasi satu sama lain untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Gitu aja gitu ya. Berarti Eren juga dia mengamini tadi ya yang kata manusia itu adalah serigala yang apa? Mana bagi manusia lain? Bagi manusia lain ya karena ya dia nggak bukan Naruto yang gue pengen nyatuin semua Naruto desa. pun itu utopia juga karena pada dasarnya ketika dunia aliansi itu bersatu ada nih kalau kita sebutannya apa kelompok-kelompok kecil terorisme gitu Oke. muncul dari bawah anak negara. aktor non negara betul aktor non negara yang muncul untuk melawan kedaulatan karena mereka apa karena mereka nggak merasa puas dengan sistem yang ada akan ada terus itu menjadi siklus gitu loh yang bisa dilakukan Eren adalah ya menunda konflik itu Itu dengan membunuh Tidak bisa menghapus ya. Iya, kita menghapus utopia gitu. Karena memang kita kalau dalam Quran itu Iya, boleh nih. Boleh. biar aman. Kita diciptakan Bang, berbeda. kayaknya mending skip dulu lah. Wah, Lagi aja tuh iya, ngomong. Iya, ngomongin ini. Kita skip dulu. Kita skip dulu lagi aja. Ini udah masuk Quran. Kata Quran ya, jadi stop dulu nih. Stop dulu deh Bang ya. Jadi kita skip ya. Dulu.